Dongeng Bahasa Indonesia. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Suatu ketika, di sebuah desa kecil, tinggal dua saudara laki-laki, James dan Jordan. James adalah saudara laki-laki tertua, tetapi dia sangat jahat. Dia kasar dan sangat tidak baik kepada semua orang. Minggir dari jalanku. Oh, kasar sekali. Ya, kau telah menghalangi jalanku. Aku sungguh minta maaf, Nyonya. Ayahmu pasti beruntung memilikimu, Jordan. James benar-benar terlalu kasar. Yap, Jordan benar-benar kebalikan dari saudaranya yang kejam. Dia baik dan peduli dan seperti yang dikatakan wanita itu, sangat mencintai ayahnya. Ayah, aku mendapat buah yang kau inginkan. Terima kasih, nak. James, bisakah kau memberikannya padaku? Aku harus pergi menemui teman-temanku. Maaf. Oh, ini ayah. Dengar, James. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Ingat itu. Apa artinya itu? Masa bodoh, aku pergi. Jangan khawatir, ayah. Aku yakin di lubuk hatinya, dia adalah orang yang sangat baik. Suatu hari, ayah mereka jatuh sakit dan berbicara kepada kedua anaknya. James, Jordan, aku tidak berpikir aku akan bertahan lebih lama. Aku ingin kalian berbagi lahan dan kekayaan ini secara merata di antara kalian. Apa? Ayah, jangan katakan itu. Kau akan baik-baik saja. Ingat saja, keluarga itu sangat penting. Setelah beberapa hari, ayahnya meninggal dan Jordan patah hati. James di sisi lain, dia sangat kesal. Aku putra tertua. Ayah seharusnya memberikan segalanya padaku. Aku harus mendapatkan ini secara hukum dan membuang Jordan. Dan itulah yang dia lakukan. James, apa yang kau... Ya, karena aku yang tertua, aku mendapatkan semuanya. Tidak cukup untuk dibagi denganmu, jadi pergilah. Tapi kemana aku akan pergi? Dan apa yang akan aku lakukan? Tapi James tidak peduli. Dia hanya tertawa dan menutup pintu di depan wajah Jordan. Jordan tidak tahu harus berbuat apa, tetapi dia memutuskan untuk pergi dan memulai kehidupan baru di tempat lain. Dia segera tiba di lahan tandus dan ada rumah yang rusak di sana. Dia pergi ke desa terdekat dan segera mendapat pekerjaan. Dengan sedikit uang yang dia kumpulkan, dia membangun rumah yang rusak dan mengolah lahan dan segera mulai membajaknya. Dan pada waktunya tiba, dia memiliki keluarga kecil yang bahagia. Tetapi suatu hari, Jordan kehilangan pekerjaannya dan segera uangnya mulai menipis. Ya, syukurlah kita punya ladang untuk membuat kita tetap hidup. Tetapi beberapa hari kemudian, kelaparan melanda negerinya dan keluarganya sangat menderita. Jordan mencoba mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil. Apa yang harus kita lakukan? Sudah 2 minggu dan kita tidak mempunyai apa-apa di rumah. Mengapa kau tidak meminta bantuan kakakmu? Ayah, aku lapar. Oh, ini dia anakku. Makanlah semuanya. Ya, aku pikir aku akan melakukan itu. Jadi dia pergi ke tempat saudaranya. Di sana, James membuka pintu untuknya dan tertawa. Oh, Jordan yang malang sekarang menjadi pengemis. Apakah kau datang ke sini berpikir aku akan membantumu? Iya, benar kan? Tentu saja tidak. Aku tidak ada hubungannya denganmu lagi. Pergi dan jangan pernah kembali. Hehehe.
Dia membanting pintu di depan wajah Jordan yang malang. James sangat bahagia dalam kekayaan dan hidupnya. Dia belum berubah dan masih menjadi orang yang jahat. Jordan berjalan kembali dengan perlahan dan dengan sedih. Ketika dia berjalan kembali, dia melihat seekor ular akan menyerang bayi burung kecil. Oh, tidak. Burung kecil itu dalam masalah. Oh, tidak. Burung kecil itu jatuh ke semak-semak, dan ketika Jordan pergi melihatnya, kaki burung itu terluka. Oh, makhluk yang malang, jangan takut. Baiklah, apa yang harus aku lakukan? Maka dia membawa pulang bayi burung itu, mengobatinya, dan membungkusnya dengan selembar kain dan memastikan burung itu dirawat dengan baik oleh dia dan oleh istrinya. Dalam beberapa hari, burung itu kembali sembuh dan terbang dengan gembira. Dia mengelilingi rumah 3 kali dan kemudian terbang pergi. Makhluk yang manis. Tapi sayangku, kita perlu mencari cara untuk mendapatkan makanan. Dan cepatlah. Suatu hari, ketika Jordan sedang keluar memandang ladangnya dengan sedih, dia mendengar suara yang tidak asing. Oh, halo burung kecil. Burung kecil yang Jordan bantu menjatuhkan beberapa biji ke tanah dan kemudian terbang. Apa itu tadi? Wow! Saat itu, bumi mulai bergetar seolah-olah ada gempa bumi dan keluar dari tanah muncul tanaman semangka. Ayah, lihat! Semangka yang luar biasa! Wow! Ayo nak, kita ambil semangka itu. Dia membawa semangka itu dan semua orang menunggu sementara Jordan memotong satu menjadi 2. Tetapi ketika dia memotongnya, mereka semua terkejut karena di dalam semangka itu ada koin emas. Oh, ya ampun. Ada banyak sekali emas. Aku ingin tahu apakah yang lainnya seperti ini juga. Dia memotong satu lagi dan menemukan permata di dalamnya. Sangat membosankan. Kita tidak bisa makan ini. Oh sayang, ini jauh lebih baik. Jordan menjual emas dan permata dan tidak lama kemudian dia dan keluarganya bahagia lagi. Suatu hari ketika dia memberitahu beberapa penduduk desa tentang kekayaannya yang tiba-tiba seorang teman James ada di kerumunan. Teman itu pergi dan memberitahu James semua tentang Jordan dan keberuntungannya. James sangat kesal. Dia tidak tahan mendengar ini dan menjadi sangat rakus. Di hari berikutnya, dia pergi ke hutan. Di mana aku menemukan burung dengan kaki patah? Oh. Saat itu, di tanah, terbaring seekor burung kecil yang kakinya terluka. James mengulurkan tangan dan mengambilnya. Hehehe. Burung kecil, aku akan membantumu, tetapi dengan syarat kau akan membantuku juga. Lalu James membawa pulang burung itu dan membalutnya. Setelah beberapa hari, burung itu telah sembuh dan bersiap untuk terbang. Kau mau pergi? Ingatlah, kau harus membawaku harta yang lebih baik dari saudaraku. Apa kau paham? Burung itu memandang James melalui matanya. Itu sangat dipahami bahwa James adalah orang yang sangat jahat. Terbang sekarang, lanjutkan. Bawakan aku hartaku. Hari berikutnya, James berdiri di luar dan menanti burung itu untuk kembali. Akhirnya itu terjadi, dan James sangat gembira. Yeah, akhirnya. Woo! Datang dan tanam aku koin emas dan permata yang indah. James melihat benih itu jatuh ke tanah. Segera bumi bergetar, dan keluarlah tanaman semangka membawa serta semua semangka yang sangat besar. Ya ampun, semangka-semangka ini sangat besar. Aku akan bertambah kaya. Dia membawa semua semangka ke rumahnya dan memotong satu.
Tapi alih-alih koin emas, banyak laba-laba berbulu besar keluar dari semangka itu. Wah! Laba-laba! Ih, Apa? Di mana koin emasnya? Mungkin di dalam semangka yang kedua. Dia memotong semangka kedua dengan harapan mendapat koin emas, tetapi kali ini tikus besar yang keluar. Tikus, tidak! Istri dan putranya berlari keluar, membuat James yang malang benar-benar bingung. Satu lagi, yang ketiga selalu merupakan jimat keberuntungan. Dia memotong semangka ketiga, tetapi keluar ular paling menakutkan dan terbesar yang pernah dilihatnya. Dia berlari dengan sangat ketakutan. Dia bergabung dengan keluarganya yang berada di luar, takut dan bingung. Mereka menyaksikan semangka lainnya meledak dan mengeluarkan segerombolan serangga. Rumahku, lahanku, tidak. Dia menyaksikan semuanya yang telah dia ambil dengan rakus, hancur dan berubah menjadi debu. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Mengapa kau tidak meminta bantuan saudara lelakimu? James tidak ingin pergi ke Jordan setelah apa yang dia lakukan padanya. Tapi dia tidak melihat jalan keluar lain. Jadi, dia menelan rasa malunya dan pergi. Jordan, tolong bantu aku. James, ada apa? Apa yang terjadi denganmu? James memberitahu Jordan segalanya dan bagaimana dia iri pada saudaranya. Dia sekarang merasa malu dengan cara dia berperilaku. Jordan, maaf atas semua tindakanku. Aku seharusnya tidak mengusirmu. James, tidak apa-apa. Aku memaafkanmu untuk semuanya. Lagi pula kau adalah saudaraku. Jadi mari kita pergi dan membetulkan rumahmu. Oh, kau benar-benar saudara terbaik yang pernah ada. Hari berikutnya, ketika kedua keluarga bekerja bersama, James memandang dengan gembira. Saat itulah dia mengingat kata-kata ayahnya. Apa yang kau tanam, itu yang kau tuai. Oh, benar sekali maksudnya. Aku menanamkan keserakahan dan kejahatan dalam hidupku dan hanya mendapatkan kembali kehancuran. Dengan cara ini, James belajar bahwa jika kau menanam dengan niat buruk, kau hanya akan mendapatkan hasil yang buruk. Dan jika kau menanam dengan niat baik, hidup akan memberimu imbalan dengan hal-hal yang baik juga.